Bismillahirrahmanirrahim. Masih menjelaskan tentang hak suami atas istri. Jadi nanti jangan bersenang dulu seorang suami. Ini kan hanya menjelaskan kewajiban istri terhadap suami dulu ya. Nanti juga ada kewajiban suami terhadap istrinya gitu kan. Ya makanya harus tamat belajarnya. Kemarin hadis kedua udah ya. Hadis ketiganya wa an ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini hadis terima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dua ya. Semoga Allah meridhoinya. An Nabi sallallahu qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Langsung saya jelaskan aja supaya cepat ya. Kalian itu semuanya adalah pengembala ya, pemimpin ya. Setiap pemimpin pasti akan ditanya apa yang dipimpinnya ya. Wal amiru ra'in, pemerintah mulai dari RT, RW, kadus, kades itu akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat ya. Kenapa RT ini tidak mau pada sholat? Apakah RT-nya pernah menyuruh? Tidak. Hati-hati jadi RT. Mana dia bergaji, mana tanggung jawab di akhirat berat ya. Kalau gaji 5 juta sebulan masih kan. Ini kadang gaji kadang dek, mana tanggung jawab di akhirat ya kan. Hati-hati. Jadi kadus sekadus tanggung jawab ya. Jadi bupati sekabupaten, jadi gubernur sebangka Belitung ya. Tanggung jawab itu ya. Di akhirat tuh akan menuntut semuanya. Jangan main-main ya. Kita sebagai suami akan dipinta pertanggungjawaban sama anak, istri. Itu akan minta pertanggungjawabannya nanti ya. Jadi suami yang berat. Dan istri juga akan dipinta pertanggungjawaban nanti sama anak-anaknya. Di sini adanya warajulun ra'in ala ahli baitihi. Seorang suami ya adalah pemimpin atas ahli baitnya. Maksudnya keluarga yang ada di rumah, anak, istri. Wal mar'atu, istri pun ra'iyatun ala baiti zaujiha. Istri juga akan dipinta pertanggungjawaban atas memimpin anak dan suaminya. Akan dipinta ya. Gimana? Pernahkah sudahkah gitu kan melaksanakan hak-hak kewajiban sebagai istri? Itu akan minta pertanggungjawaban ya. Gimana cara ngurus anak ya? Masa ada ngurus anak disumpah serapah ya, itu istri biadab namanya. Kalau marahkan sama anak jangan segera kantet petir. Tapi marah nggak apa-apa. Tapi jangan sampai disumpah serapah. Buduh, bagak, kata bahasa Bangka ya. Nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Tapi yang dibolehkan bagi dasar calon presiden RI tahun 5000. Wah, udah jadi masalah gitu kan. Berarti doa calon ulamaul alimin, ulamul amilin gitu kan. Ini disumpah anak ya. Ingat kata-kata ibu doa buduh bagak sama dengan ya Allah mudah-mudahan anakku jadi buduh beneran bagak gitu kan. Sama jangan begitu ya. Dasar oon mudah-mudahan anakku oon gitu kan. Doa ya, hati-hati ya. Makanya kan di setiap orang sudah melahirkan ya, sudah 7 hari kan diberi nama yang bagus karena nama itu adalah doa gitu kan. Nama yang bagus-bagus ya. Itu akan dipertanggungjawabkan istri juga, hati-hati ya. Kayak suami bante, suami ngomong sehuruf, istri 5 huruf. Nah, ya kan? Uman bebek, kuak kuek, kuak kuek, kuak kuek ya. Biasa man bebek kurang makan ya. Fakulukum ra'in wa kulukum mas'ul an ra'iyati. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh kesohihannya hadis ini ya. Semua yang memimpin pasti akan dipinta pertanggungjawabannya ya. Anak yang ibu sayangi sekarang ya, tahu-tahu pas mati baca Quran nggak tahu ya. Ibu ingat ya, ada dalam I'anatul Thalibin orang alim ya bermimpi ya. Ini ceritanya fakta gitu ya. Walaupun mimpi gitu kan, dan bisa ditanggungjawabkan dalam I'anatul Thalibin dijelaskan bahwa ketika mayat-mayat kumpul itu di dalam kubur tuh ya, yang lainnya berebut buah-buahan yang dikirim oleh orang muslimin. Tapi ada satu orang tua yang diem aja ya. Ditanya sama kawannya, "Hei, kenapa
kamu diam aja, enggak apa namanya, enggak berebut buah-buahan gitu kan. Kata yang diam tadi, karena saya suka dikirimi langsung sama anak saya, karena anak saya di hidupnya itu seluruh baca Quran gitu ya. Jadi anak yang ya baca Quran tuh bapaknya di akhirat tuh enak deh ya, berebut buah-buahan gitu ibaratnya gitu kan. Kalau diibaratkan ya. Jadi kalau yang anaknya dereta ya, cuek-cuek aja sama bapaknya, di kuburnya berebut makanan. Aslinya berebut buah-buahan yang diantar oleh orang muslimin ya. Didoakan kan? Nah gitu kan. Tapi kalau anaknya suka baca Quran, minimal setiap malam Jumat ngajasin gitu kan. Surat apa aja lah. Nah, itu ada kesenangan buat orang tuanya. Ya, makanya jangan sampai kita tidak baca Quran minimal sudah maghrib gitu kan. Atau seminggu sekali ya. Sama-sama. Nah, gitu kan. Jadi hadisnya sahih, Bu. Jamnya mana ya? Nggak ada jam di sini. Yang kedua, An Abi Ali Tolkin bin Ali radhiyallahu an Rasulullah qala. Hadis yang kedua adalah dari Abi Ali Tolkin bin Ali radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah qala, sesungguhnya Nabi sallallahu bersabda, idza da'a rajulu, apabila mengajak seorang laki-laki jauh-jauh kepada istrinya lihajatihi, karena ada keperluan suami tersebut, fal ta'tihi, maka datanglah istri. Artinya tunaikanlah apa yang mau perlu suami ya. Wa in kana, walaupun istri tersebut ala tanuri, sedang di dapur, artinya sedang sibuk apapun, di ketika suami perlu datang dulu, ada apa, mau apa, kenapa. Jangan uman bilung kuali ya, padeh bilung kiri keluar bilung kanan ya kan. Denyut ke adab munur uman ayam, denyut ke belakang maju ke adab ya. Gitu ya, ada yang kayak gitu ada. Nah, gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Sepenting apapun ya, sesibuk apapun, di ketika suami ada perlu, entah ada apa, datang dulu, ada apa, jangan tuh karukurik ya. Kedengar kaipanden ya kan. Samperin dulu, ada apa wahai suamiku ya, gitu kan. Gitu kan. Kecuali misalnya istrinya sibuk, bukan sibuk nonton TV, sibuk ngobrol ngisah orang. Nah, saya bilang, sekiranya kawan kita suka ngisah orang, kejelek-jelekan orang, tinggalkan. Dosa kita ini sudah banyak, mau apa dibuat-buat lagi dosa? Ya. Dosa yang untung yang diomongin. Contoh misalnya saya ngejelekin Bapak Dahlan, yang untung Pak Dahlan ya, pahala ngalir terus, dosa pindah ke saya ya. Yang untung yang dijelek-jelek ya. Ya apa buat kalau kita misalnya kita banyak banyak amal soleh ya, daripada amal salah, ini dosa ge nambun banyak, ditambah-tambah lagi ngisah orang, kejelekan orang, usil ke orang ya. Dek setutup agi, biarin aja gitu kan. Nok orang apa terserah ya, yang penting jangan kita ya. Ini gara-gara orang beli ini, beli kosmetik yang mahal, jadi omong kena orang, duit orang ya nggak. Bodoh igi hidup ya. Ya kan. Mas Iman kalau kita ngomongin orang kemudian langsung datang, nih kayak ke duit misalnya. Nah, Mas Iman kan, ini untuk kamu duit misalnya kan. Ini biar dikisah apapun orang nolong dek, meri dek. Sungguh bodoh bin murokab. Bodoh bagak kata orang Bangka, kalau bahasanya bodoh murokab. Sudah bodoh berlipat-lipat bodohnya. Ya, lebih baik jauh ngisah orang lah. Ya. Rugi ya. Jangan sampai biar kalau ada suami ada perlu, datangi dulu, ada apa, mengapa. Jangan bantu akeku, mah deh terus nyuruh, ada tangan, jangan kayak gitu ya. Samperin dulu, bosan bantu itu ya, nyuruh terus. Apa susahnya datang dulu, ada apa, disuruh laki weng man macan gitu kan. Sahadis lagi lah. Nih kata, ini kalau kita nggak percaya sama hadis Nabi berarti naudzubillah min dalik ya. Hadisnya hasanun sahih. Hadisnya hasan Tirmidzi ya. Yang kelimanya wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu sallam qala,
yang kelimanya dari Abi Hurairah radhiyallahu, semoga Allah meridhoinya, dan salam qala lau kuntu amiron ahadan, kata Nabi ini bukan kata si Ahmad. Si Ahmad mah hanya menyampaikan, kalaulah aku dibolehkan menyuruh seseorang ayas juda agar supaya sujud li ahadan kepada seseorang, la amartu, kata Nabi, aku akan perintahkan almar'ata kepada istri ain tas juda supaya sujud istri tersebut li zaujiha kepada suaminya. Kenapa demikian? Karena saking wajibnya mentaati suami. Ya, ini kadang-kadang suami mengutur, kemana biniku, kemana istri dia tahu arah. Namun bini luar biadab, dek nak izin, dek mau izin. Ya, izin dulu, apa susahnya kalau nggak perlu titip ya ke orang, kuni keni, aku nih kesini gitu kan, aku nih ke rumah ini, tulis di papan tulis, aku berak gitu misalnya. Ya, jadi suami kan, oh istrinya sedang berak gitu kan, gitu kan. Aku beli kue di kota ini, izin dulu lah, bak deh lo ya, paham nggak? Ya kata Nabi, kalaulah aku dibolehkan menyuruh seseorang ya untuk sujud kepada seseorang, pasti aku akan suruh seorang istri sujud sama suaminya, gitu kan. Saking betapa agungnya seorang istri gitu taat sama suaminya, gitu ya. Jangan sekanak-kanak lagi, ya. Jangan sekanak-kanak lagi. Seenak maunya sekanak-kanak gitu ya. Nah, mungkin sekian saja ya. Mana jam berapa menit? Lah ada 10 menit dong. Pas. Ada 10 menit tak? Oh, alah. Oh, udah jadilah. Gitu. Jadi kesimpulannya yang pertama ya. Yang pertama, kita ini seorang suami akan diminta pertanggungjawaban karena sebagai pemimpin, para pemerintah mulai DRT sampai presiden juga sama ya, akan diminta pertanggungjawaban. Seorang istri akan diminta pertanggungjawaban sama anaknya, sama keluarganya. Suami pun begitu ya. Hadis yang keempatnya, apabila seorang laki-laki, kata Nabi, mengajak ya kepada suaminya, kepada istrinya ya. Seorang suami mengajak kepada istrinya karena ada keperluan apapun, maka datangilah walaupun sibuk, walaupun ada di dapur ya. Yang kelimanya adalah, kata Nabi, kalaulah aku dibolehkan menyuruh seseorang untuk sujud, maka aku akan perintahkan kepada istrinya untuk sujud kepada suaminya, kepada istrinya untuk sujud kepada suaminya. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam makhluk Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sama suaminya harus banyak-banyak meridhoi ya. Mungkin sekian saja, kita tutup dulu sama saya dengan doa bagi yang pemirsa yang ada di rumah. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang-orang, tidak termasuk orang-orang yang membantai sama suami kita ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.